Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel with me Reni Maitasari, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai TQM atau Total Quality Management. FYI nih teman-teman, ini merupakan video terakhir. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Topik bahasan pada video kali ini yakni A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Yang B. Pemikir-pemikir Total Quality Management. C. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. D. Pilar Total Quality Management. E. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada filosofi baru. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, konsep dasar Total Quality Management. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu atau MMT. Oke, pengertian TQM, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. Menurut Morgan dan Murgatroyd, suksesnya implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci. Yang pertama visi, yang kedua strategi dan tujuan. Kemudian yang ketiga ada tim, yang keempat alat, dan yang kelima 3Cs of Management yang meliputi budaya, kultur, komitmen, dan komunikasi. Selanjutnya ada pemikir-pemikir TQM. Yang pertama ada W. Edward Deming, yang kedua ada J.M. Juran, yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum, yang keempat ada Philip B. Crosby. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Oke, selanjutnya ada implementasi TQM di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management, yakni yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement, yang kedua adanya standar mutu, yang ketiga adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture, yang keempat adanya perubahan organisasi, dan yang kelima adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM, yang pertama ada leadership atau kepemimpinan, yang kedua ada rekrutmen dan pelatihan, yang ketiga ada sistem reward, yang keempat ada aturan organisasi, dan yang kelima budaya kerja. Oke teman-teman, selanjutnya ada pilar Total Quality Management. Craig dan Crutchfield mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Pada lembaga pendidikan atau sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif, diperlukan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapatkan dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah. Oke, selanjutnya ada hambatan Total Quality Management di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan seperti pendidikan dasar menengah dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan. Selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro atau lembaga pendidikan. Menurut Salis, kendala yang harus diatasi ketika memperkenalkan TQM adalah kerja keras dan waktu. Karena jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perjalanan mekanisme kerja mutu akan terhambat.
kita beralih ke materi terakhir nih teman-teman, yakni filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat penerapan TQM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder, kemudian memperbaiki keyakinan stakeholder dan memperbaiki citra publik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Total Quality Management atau TQM. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you next time.